Suster, Bapak Ibu dan saudara sekalian, terutama juga calon krisma, baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang dikasihi Tuhan. Tadi di dalam Injil kita mendengarkan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi hamba yang selalu bekerja, hamba yang selalu melakukan pekerjaannya, melakukan tanggung jawabnya, meskipun tuannya itu pergi, dia tidak mengurangi tanggung jawabnya, dia tetap bekerja. Mentalnya ini mental pekerja, bekerja. Seperti saya pernah melihat YouTube, bagaimana Pak Prabowo, Menteri Pertahanan sekarang dan Keamanan, setelah dia masuk ke dalam kabinet, diajak oleh Bapak Jokowi Presiden, dia sungguh-sungguh menyaksikan dan mengungkapkan setelah melihat bagaimana Bapak Jokowi sebagai Presiden itu bekerja dan memang bekerja. Misalnya dia mengatakan, saya datang ke sana dan saya menunggu, sebelumnya sudah ada 3 rapat yang dipimpin oleh Pak Jokowi, yang sungguh-sungguh bekerja dan dia tidak tahu dari mana energinya. Pak Jokowi kok begitu bekerja, terus bekerja dan bekerja. Jadi mentalnya memang bekerja untuk apa? Kalau kita tahu bahwa Presiden bekerja untuk mengembangkan, untuk memajukan, untuk membawa bangsa kita ini semakin hari semakin maju. Memang sekarang ini saatnya lagi di seluruh dunia keadaan ekonominya sedang merosot. Katanya ada 60 negara yang ekonominya mungkin akan ambruk, tapi itu di dunia. Di Indonesia, kalau kita tetap menuruti apa yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, saya kira tidak akan ambruk. Jadi ini pekerja terus, bekerja. Mentalnya bukan seperti kalau dulu dikatakan mentalnya ada mental yang semangatnya itu semangat ini, kalau dia bekerja, kalau ada mandornya, orang itu bekerja kelihatan tekun, tapi kalau mandornya pergi, dia tidak bekerja, merokok, mainan. Nah ini namanya mental kuli. Tapi Tuhan tadi mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Jadi dia tetap bekerja, ya. Maka dia ditinggal pun oleh tuannya, dia tetap bekerja dengan tekun. Nah, maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira saatnya kita tidak bermalas-malasan. Kita harus memiliki semangat dalam hidup kita ini untuk menatap masa depan. Kita jangan berpangku tangan, tetapi kita terus berinisiatif melaksanakan tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita laksanakan. Inilah yang tidak boleh kita berpangku tangan, enak-enakan saja,
Tapi ini nasihat Injil ya, bukan kata saya, tetapi ini adalah nasihat Injil. Sebagai murid Kristus, kita harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menasihatkan agar kita selalu siap, berjaga-jaga, semangat melayani, dan menjaga agar lampu kita tetap menyala. Lampu tetap menyala, semangat kita tetap menyala. Ini nasihat Tuhan Yesus. Seperti seorang yang sedang menunggu tuannya kembali dari pesta kawin, maka ketika ia datang dan mengetuk pintu, kita dapat dengan segera membuka pintu baginya. Tuhan Yesus berkata, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan didapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tadi ayat 38. Ini berjaga-jaga terus. Waktu bukan untuk, ya kalau anak pelajar, sebagai pelajar, ya waktu kita gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Tidak malas-malesan, tidak hanya main game. Tetapi untuk belajar sungguh-sungguh, membaca buku, belajar, karena belajar itu bukan hanya untuk mencari nilai, supaya nilainya bagus, bukan. Tapi belajar itu untuk bekal hidup kita di masa yang akan datang, itu belajar. Dan kalian nanti sebagai orang Katolik yang sudah menerima krisma atau penguatan, kalian adalah orang-orang yang imannya dikatakan imannya sudah harus kuat. Iman ini adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Ini saya mengutip dari mana? Siapa tahu? Yang saya katakan tadi, mengutip dari surat kepada orang Ibrani. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah, Abraham itu imannya kuat. Abraham sebagai orang yang mempunyai iman yang kuat. Abraham adalah contoh. Dia yang menyandarkan hidupnya kepada Yahweh, kepada Allah. Ini Abraham. Jadi kita diharapkan juga menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kemanapun kita pergi, kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ingat-ingat mungkin juga dalam masa-masa menunggu, menanti ini adalah masa yang sangat menentukan bagi kita masing-masing. Kita tahu bahwa pekerjaan menanti itu atau menunggu itu sangat membosankan, menjemukan. Apalagi yang dinanti-nanti itu tidak kunjung datang. Dinanti datangnya jam berapa? Ya bilang jam 9, sudah ditunggu mulai jam 8 sudah datang. Ditunggu sampai jam 9, loh kok belum datang? Tunggu lagi, mungkin kurang sebentar, jam 10 tidak datang. Atau rapat, nah, rapatnya jam berapa? Menunggu rapat itu loh.
Kalau terus molor itu ya menjemukan. Menunggu orang juga menjemukan. Yang ditunggu kok gak datang-datang. Jadi banyak orang menjadi tidak sabar dalam hal menanti, sehingga mereka pun tidak lagi tahan dan akhirnya bisa berubah sikap. Kalau menunggu tidak datang-datang, ya mungkin tak pulang saja. Berubah sikap, berubah pikiran, jadi berubah sikap. Tuhan menghendaki agar kita selalu dalam kondisi siap sedia dan selalu berjaga-jaga. Tuhan menghendaki itu. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 35 Lukas bab 12 yang kita dengarkan tadi. Kita juga selain Abraham sebagai teladan iman, kita juga bisa belajar dari kehidupan Nabi Nuh yang tekun bekerja dan mempersiapkan bahtera. Padahal dia tidak tahu kapan air bah itu datang. Tetapi Nuh terus bekerja. Nabi Nuh terus bekerja untuk membuat kapal atau perahu. Dia nggak ngerti kapan. Abraham juga disuruh ke sana berangkat. Inilah contoh iman yang besar. Bunda Maria dalam Perjanjian Baru juga seorang wanita yang imannya adalah iman sebagai seorang wanita. Dia mempunyai iman yang kuat, dia selalu mendengarkan suara Tuhan. Dan dia ketika diberi tahu oleh malaikat Gabriel, dia menyatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Dia berserah, apa yang dikatakan Tuhan akan dilakukan. Jadi kembali lagi kepada Nuh, dia tetap bekerja untuk membuat kapal. Jadi di dalam Alkitab menyatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini juga ditulis dalam kitab Ibrani. Ya. Jadi Nuh ini taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sementara orang-orang pada zaman itu tidak peduli. Akhirnya ketika air bah itu datang, Nuh dengan seisi rumahnya diselamatkan. Oleh karena itu, maka Tuhan mengatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi selalu siap sedia. Iman kita yang sudah dewasa dalam iman inilah para calon penguatan nanti juga selalu siap sedia. Bukan hanya kalian yang sudah menerima, tetapi setiap orang Katolik sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu selalu siap sedia. Saya ulangi lagi, hendaklah kamu juga siap sedia,
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Maka untuk itu mari kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini, karena orang Jawa mengatakan bahwa urip iku mung mampir ngombe. Jadi kalau dikatakan urip iku mung mampir ngombe, sebenarnya ya berapa toh waktu kita minum itu kan hanya sebentar. Maka kita gunakan waktu yang sebentar ini untuk bekerja dan berkarya melayani Tuhan. Apapun tugas dan panggilan kita, biarlah kita kerjakan itu dengan setia. Selagi ada waktu untuk hidup, alangkah indahnya jika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kutipkan dari kitab Pengkhotbah bab 9, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal ini menimpa mereka secara tiba-tiba. Di kitab Pengkhotbah bab 9 ayat 12. Maka teman-teman semua, para ya dulu dikatakan calon krisma ini, kita sekali lagi dan semuanya selalu siap sedia. Kita tingkatkan iman kita. Dulu kita ketika dibaptis, kita juga menerima 7 karunia Roh Kudus, dan pada saat ini karunia Roh Kudus itu diingatkan, disadarkan kembali supaya kita bisa menghidupi karunia Roh Kudus. Ya, ada beberapa karunia Roh Kudus. Ada karunia kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Ini sebenarnya semua itu dari juga kitab Yesaya bab 11 ayat 2 dan ayat 3. Ini kita disentil kembali. Ayo, karunia Roh Kudus. Kita ini bukan apa-apa kalau tidak ada Roh Kudus yang membimbing, yang mengikuti dan mendampingi kita. Kita selalu diikuti, maka ada yang namanya malaikat pelindung. Itu yang selalu melindungi kita kemanapun kita pergi, yang selalu mengingatkan supaya kita selalu berbuat baik. Inilah Roh Kudus. Misalnya karunia takut akan Tuhan. Ini Santo Thomas Aquinas ini menempatkan karunia roh takut akan Tuhan itu di paling bawah. Ya. Santo Thomas Aquinas ya di dalam Summa Theologica. Ya. Karena apa? Karena roh ini membuat seseorang tidak mau menyedihkan hati Allah, sehingga ia akan menghindari dan membenci dosa. Jadi orang yang terus hidup karunia roh takut akan Tuhan ini membenci dosa. Dia tidak akan berbuat dosa. Tapi banyak orang yang sudah tahu, sadar hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena kalau dilakukan menjadikan dia dosa. Tapi banyak yang melanggar karena dia tidak ada roh takut akan Tuhan. Maka adik-adik sekalian ya, teman-teman, para calon krisma ini, mari kita diajak kalian nanti menjadi saksi Kristus
kehadiran kalian dimanapun ini menjadi saksi Kristus, baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat nanti, ini menjadi saksi Kristus. Kita kalau pandai, ini adalah anugerah karunia Allah, bukan semata-mata dari diri kita sendiri. Maka kepandaian juga dibagikan kepada temannya yang tidak mampu, dibagikan, diajari, belajar bersama supaya mereka juga bisa mempunyai nilai yang baik, supaya dia atau mereka mempunyai masa depan yang baik. Marilah kita terus sokong kesaksian hidup ini tetap menjadi pewartaan yang masih mujarab, meskipun sekarang ini zamannya digital, kita bisa mewartakan melalui YouTube atau podcast, tetapi kesaksian hidup kita yang baik tetap menjadi alat pewartaan yang mujarab. Kesaksian kita antara kata-kata dan perbuatan yang selaras dan itu baik di hadapan Tuhan tetap merupakan cara hidup yang baik yang akan membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian, kita terus tingkatkan, kita hidupi iman kita di dalam Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang yang mempengaruhi kita, pokoknya kita hidup dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pembimbing kita, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita sekalian. Amin.